Mendaki-daki. Oh boleh masih sebelumnya kita ada berdiri dong. Yuk. Daki gunung yang tinggi. Ku turun terbayang jalan. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Senyum yang mana Dek? Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi lebih cepat ya Dek. Yuk, putar terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung kamu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Senyum banyak. Di surga kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesus. Oke, Mas Dewi kayaknya ini udah mulai keringetan. Mbak Peggy aja udah mulai keringetan. Udah mulai panas ya? Udah mulai panas. Nah sekarang Mbak Peggy, Mas Dewi mau tanya deh. Boleh. Kemarin Jumat itu hari apa ya? Kan Jumat itu kita ada Jumat Agung. Jumat Agung. Berarti sekarang apa dong? Sekarang hari Minggu ya Mas. Hari Minggu. Kalau hari Minggu kemarin yang Jumat Agung, berarti sekarang Hari Paskah. Paskah. Nah, ya kita sama-sama mau menyanyikan Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mbak Siwi. Iya, belum berdoa loh. Oh iya, lupa. Iya, kita mau berdoa dulu ya Adik-adik. Yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Engkau telah menyertai tidur kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan, saat ini kami sedang mengikuti ibadah balita. Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Amin. Wah. Kita mau nyanyi apa lagi Mbak Siri? Kita mau nyanyi kan kemarin Tuhan Yesus sudah disalib Mbak. Iya. Terus ada tanda pakunya loh. Wah, gimana? Di tangan, di kaki, Di lambung di lambung. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa yang hubungannya sama itu ya? Ada Mbak Peggy. Oh ada, kita mau nyanyi sama-sama ya. Yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Iya Mbak. Kita sudah nyanyi memuji Tuhan. Kita sudah berdoa juga. Waktunya apa ya? Tidur kayaknya. Enggak dong. Waktunya apa? Kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengarkan siapa ya yang mau firman hari ini? Siapa ya? Kita panggil yuk. Yuk, sama-sama. Sama. Tuh, ini Mbak Ria. dengerin ya. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih? Masih semangat kan habis memuji Tuhan tadi? Nah, sebentar. Hari ini pernah dengar nih, katanya hari Jumat tuh ada yang ibadah. Ibadah apa ya? Ada yang tahu? Di sana. Tahu? Hari Jumat. Iya, Jumat apa? Oh iya, Jumat Agung. Nah, Jumat Agung yang mana peristiwanya adalah Tuhan Yesus disalibkan. Nah, pada hari ini Maria mau cerita lagi tentang hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Diikutin ya sama adik-adik. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan sudah berikan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman yang menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Wah, oke. Nah, adik-adik masih ingat nggak waktu hari Jumat Agung itu Tuhan Yesus diapain ya? Tuhan Yesus apa? Tadi dia bilang disalibkan, bener banget. Nah, hari ini Maria mau ceritain tentang hari ketiga di mana hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum itu, Maria punya dua gambar nih. Di sini ya. Habis ini adik-adik pilih mana sih gambar yang menunjukkan kebangkitan Tuhan Yesus. Gambar pertama atau gambar yang kedua? Oke? Wah, bener banget. Adik-adik bisa memilih gambar yang mana menunjukkan bahwa itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Oke, kalau gitu, sekarang kalian mau tanya nih, biasanya hari
hari Paskah itu tuh adik-adik lakukan apa ya? Kalau yang Maria waktu kecil dulu, Maria waktu itu bikin telur, menghias telur. Nah, bikinnya telur tuh maksudnya kita ngerebus telur, terus habis itu dihias, terus habis itu dimakan atau dibagikan ke teman-teman atau ke mama papa. Nah, waktu dulu situasinya seperti ini, adik-adik bisa lakukan di rumah dan juga menghias telur bersama keluarga di rumah. Oke? Nah, sekarang Maria punya satu video lagi tentang bagaimana Tuhan di kayu salib, kemudian Tuhan Yesus meninggal dan juga terus bangkit. Gitu. Oke, kita lihat ya video berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, sudah lihat kan adik-adik bagaimana penyertaan dan kasih Tuhan tuh luar biasa banget buat kita. Tuhan yang rela disalib,
disakitin, Tuhan dihina, terus juga Tuhan mati dan Tuhan bangkit. Itu semua karena cintanya Tuhan yang begitu besar, sehingga kita anak-anaknya sekarang bisa hidup dan juga bisa melakukan kebaikan dan juga bisa saling menyayangi. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi nih, kita pasti pernah kan melakukan kesalahan, mungkin bentak-bentak mama, aku nggak mau makanan ini, aku nggak mau minum susu, aku nggak mau bobo. Kalau misalnya kita ingat itu, Tuhan sedih nggak ya? Tuhan sedih nggak kalau misalnya kita nggak mengasihi papa mama, malah bentak-bentak, malah melempar botol susu? Itu boleh nggak? Nggak boleh ya. Kenapa ya? Karena Tuhan sudah sayang sama kita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik itu kepada Tuhan juga. Jadi kita berbuat baik itu untuk karena ucapan syukur kita, karena Tuhan sudah berbuat baik terlebih dulu sama kita. Nah, hari ini Karya mengajak adik-adik semua membuat suatu kreativitas. Orang tua, papa, mama sudah di briefing kan untuk menyiapkan bahan-bahan yang ada. Nah, bahan-bahan yang ada yaitu kertas buffalo yang berwarna kuning, kemudian warna hitam, lalu merah, lalu putih, dan yang terakhir hijau. Nah, nanti adik-adik akan membuat ini bersama mama ya, bersama mama atau papa atau kakak. Nah, dari kelima warna ini itu menceritakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dan digambarkan dengan warna kuning. Warna kuning ini melambangkan surga atau kesukacitaaan dan juga kekayaan Tuhan. Kemudian ada warna hitam. Hitam ini artinya dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian ada yang warna merah. Nah, merah ini artinya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan juga mati untuk kita. Nah, kemudian ada lagi yang warna putih. Putih ini tandanya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan yang terakhir warna hijau. Warna hijau ini melambangkan bahwa setelah kita ditebus, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Nih, karena pada awalnya semua itu merupakan sukacita dari Tuhan, semua itu kekayaan Tuhan. Lalu ada dosa. Akibat dosa ini kita gak bisa berrelasi sama Tuhan, kita gak bisa ngobrol lagi sama Tuhan. Jadi karena adanya dosa, di sini Tuhan dan di situ juga kita nggak bisa lagi bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan, aku mau mainan. Tuhan, aku mau makan. Itu kita nggak bisa karena adanya dosa. Nah, tapi Tuhan nggak tinggal diam loh. Tuhan melakukan penebusan yang digambarkan oleh warna merah ini, yang dilakukan pada di kayu salib, yaitu di hari Jumat Agung itu. Tuhan menebus semua dosa-dosa kita. Tuhan menyucikan, Tuhan menyerahkan dirinya supaya kita bisa berkomunikasi, punya hubungan sama Tuhan. Wah, baik banget ya Tuhan ya. Nah, setelah itu, setelah Tuhan menebus kita, nih, ada warna putih, yakni kita sudah ditebus. Yang awalnya kita hitam, kita berdosa, Tuhan yang tebus dan akhirnya kita kembali putih dan suci seperti sedia kala. Nah, kemudian nggak berhenti sampai situ. Setelah kita bisa berrelasi sama Tuhan, kita mau
yang baik, menjadi anak yang rajin ibadah, sayang orang tua, mengasihi teman, dan juga menyayangi semua ciptaan Tuhan. Kayak gitu. Nah, Maria punya lagu nih yang membantu kita bisa menghafal warna-warna ini. Nah, jadi ini lagunya. Kuning tandanya surga, hitam tandanya dosa, merah darah Tuhan Yesus yang menebus dosaku, putih hatiku suci, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik, hijau aku mau bertumbuh jadi anak Tuhan Yesus. Saya kita pelajari ya. Nanti minta tolong mama atau papa untuk ajarin lagunya. Oke, dari situ kita bisa ingat bahwa oh iya, aku melakukan kesalahan, tapi ada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk aku, sehingga aku sadar bahwa kok aku berbuat salah sih? Harusnya kan aku sayang sama mama, papa, kakak, adik, dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Seperti apa? Ayo, coba bilang. Yang warna hijau-hijau itu, apa itu? Yang ada bunganya, tanaman, terus juga yang punya bulu, yang berkaki 4. Apa ya itu ya? Binatang. Iya tuh, ada yang nyebutin salah satu contohnya. Iya, kita harus sayang sama semuanya. Kenapa sih harus sayang? Karena kita sudah terlebih dulu disayang sama Tuhan. Kayak gitu. Oke, untuk menutup film ini, Kakak mau ajak kita untuk menyanyi lagi lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Bisa ya? Oke? Yuk, kita bangkit berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, kuda semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga membuat kreativitas. Oke, kalau gitu kita sekarang mau tutup dalam doa ya. Nah, kali ini doanya gak usah diikutin Mbak Ria. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap Engkau. Kami bersyukur kalau misalnya kami boleh mendengarkan firman-Mu sekali lagi Tuhan, tentang kasih-Mu yang besar yang sudah Engkau berikan kepada kami hingga sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah tetap dan selalu menyayangi kami, Tuhan yang tetap mengampuni kami walau kami berbuat salah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk papa mama, untuk kakak adik di rumah. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati sekolahnya. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semua kondisi situasi yang dialami oleh negara kami supaya bisa pulih kembali, dan juga Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi kami. Tuhan, kami mau menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekian ibadah
selamat hari